Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesempatan hidup. Artinya dosa yang melekat pada diri saya pribadi ini sangat begitu banyak, sehingga Allah memberikan kesempatan hidup supaya digunakan untuk bertobat. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, di dalamnya bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga lepas keluar dari bulan Ramadan ini kita dapat ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad tetap kita aturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab diutusnya beliau di abad yang silam, di beberapa abad yang silam, sehingga sampai dengan detik ini kita bisa merasakan perjuangan beliau di abad yang silam, yakni dengan adanya risalah dinul Islam wal iman wal ihsan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus tereliminasi dengan adanya risalah dinul Islam wal iman. Baik, pada kesempatan kali ini, kalau di episode sebelumnya saya membahas terkait dengan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Mungkin ada sebagian orang yang menyampaikan kepada saya yang mungkin kurang berkenan terhadap apa yang saya sampaikan itu. Biasa, di dalam menyampaikan sesuatu pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Nah, teman-teman perlu diketahui terkait dengan ukuran zakat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan ukuran zakat. Seperti apakah ukuran zakat fitrih terutamanya yang harus dikeluarkan bagi setiap insan yang beriman serta insan yang berislam. Berapakah ukurannya yang sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad SAW? Disampaikan bahwa hadis ini bersumber dari Ibnu Umar. Disampaikan terkait dengan ukuran zakat fitri itu adalah satu sok. Ya. Sedangkan satu sok itu adalah 4 mud. Sedangkan satu mud itu adalah seukuran tangan orang dewasa yang mengambil beras seperti ini. Jadi mengambil beras seperti ini, tangannya dibuka di atas, itu 1 mud. Ya. Ukuran yang disampaikan dalam di hadis itu adalah 1 sok. Sedangkan 1 sok itu adalah 4 mud, dan 1 mud itu ukurannya, takarannya adalah 2 tangan orang dewasa yang disatukan begini, lalu mengambil beras, dibuka di atas, itu 1 mud. Ya, jadi caranya begini mengambilnya. Ukuran tangan orang dewasa, walaupun umurnya orangnya tersebut dewasa tapi masih kecil, maaf, ada kelainan, misalnya orangnya kecil. Ya, kalau dikatakan anak ya kecil lah. Jadi punya kelainan, misalnya ukuran orangnya tersebut kecil, itu nggak bisa dikategorikan. Jadi pada normalnya, orang dewasa pada normalnya. Itu berarti kalau dikalkulasikan ke kilogram, itu juga ada berbagai macam perbedaan pendapat. Kalau di Arab Saudi, itu ukuran satu sok itu seukuran dengan 3 kilogram. Ya, 3 kilogram. Adapun di Indonesia, MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 2003 itu memfatwahkan terkait dengan 1 sok itu seukuran dengan 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Sedangkan MUI Jawa Timur pada tahun 2010 menganjurkan untuk ya membulatkan, yaitu 3 kilogram. Dan saya lebih sepakat terhadap 3 kilogram ini lebih aslam, artinya lebih selamat, lebih berikhtiar, lebih berhati-hatinya. Kita bulatkan saja, ambil yang 3 kilogram. Walaupun jangan menyalahkan orang yang mengambil 2,5 gram, karena itu benar. Tapi lebih berhati-hatiannya, kehati-hatiannya kita mengambil bulatkan saja, yaitu 3 kilogram. Dan perlu diketahui bahwa terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat ini yang banyak juga saya temukan
terkait dengan di manakah orang yang harus mengeluarkan zakat itu, di manakah tempatnya. Nah, bahwa kalangan mayoritas mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah dan pendapat Imam Syafi'i itu terkait di manakah zakat itu harus disalurkan tempatnya. Maka di sini ada keterangan tajibuz zakatul fitri fil mawdi'il ladzi kana syakhsu fihi inda ghurubi atau indal ghurubi, bahwa tajibu zakatul fitri, diwajibkan zakat fitri itu fi mawdi'il ladzi kana syakhsu fihi, di mana orang tersebut berada. Maksudnya mengeluarkannya, misalnya berada di Malaysia ya harus mengeluarkan di Malaysia. Ini kata depannya menggunakan tajibu, wajib. Misalnya yang ada di Madura harus mengeluarkan di Madura, terutamanya dalam skop desa. Misalnya berada di Desa Bujur Tengah, maka harus mengeluarkan di Desa Bujur Tengah. Terus bagaimana lantas seseorang yang kemudian mengeluarkan, ini banyak ya. Ada, maaf, di sini kan di Indonesia, terutamanya di Madura, itu banyak keluarganya yang merantau mencari nafkah ke luar negeri, terutamanya di Malaysia. Lalu yang ada di Madura itu dizakatin atau dikeluarkan zakatnya di Malaysia. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan terkait masalah itu. Jadi misalnya ada ayahnya di Malaysia, lalu anaknya memberikan zakat atau keluarganya mengeluarkan zakatnya di sini. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi kalau pendapat ada sebagian ulama yang berpendapat itu boleh sah-sah saja. Tapi saya kira karena mayoritas orang yang ada di Indonesia ini itu rujukannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, itu mayoritas. Walaupun ada sebagian golongan-golongan yang mengikuti pendapat imam-imam yang lain. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i, maka kita wajib harus mengeluarkan zakat fitrih tersebut di mana kita itu berada. Misalnya berada di daerah Bujur Tengah, maka kita cari orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di daerah Bujur Tengah, terutamanya orang fakir, orang miskin, orang-orang yang sudah saya sebut keterangannya di episode yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita harus mengeluarkan zakat tersebut, terutamanya zakat fitri tersebut di mana kita berada. Berada di daerah Bujur Tengah harus wajib. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengeluarkan di daerah Bujur Tengah tersebut. Kalau berada di Malaysia, wajib mengeluarkan di Malaysia. Yang ada di Jakarta, wajib mengeluarkan di Jakarta. Dan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dianggap sebagai orang fakir, yang dianggap sebagai orang miskin, atau dianggap sebagai orang yang tidak punya. Atau orang-orang yang terlilit utang piutang. Ya, kalau berbicara mujahid, sudah saya sampaikan, insya Allah untuk saat ini tidak ada. Kecuali di Palestina sana, insya Allah masih ada. Karena di sana sering terjadi peperangan, pemberontakan antara orang-orang Zionis yang menindas orang-orang Palestina. Nah, perlu diketahui bahwa di sini juga perlu untuk saya sampaikan terkait dengan zakat uang. Terkait dengan zakat uang, zakat yang harus dikeluarkan terkait dengan zakat fitri itu adalah zakat yang harus dikeluarkan. Zakatnya adalah makanan pokok yang ada pada daerah tersebut. Misalnya di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka zakat yang harus digunakan, yang harus dikeluarkan itu adalah beras. Misalnya makanan pokoknya adalah jagung, maka yang harus dikeluarkan jagung. Kalaulah makanan pokoknya itu adalah gandum, maka yang harus dikeluarkan gandum. Jadi disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Daerah di mana daerah tersebut Anda pijak. Misalnya berada di Timur Tengah, misalnya makanan pokoknya adalah gandum, maka harus mengeluarkan gandum. Makanan pokoknya misalnya kurma, maka harus mengeluarkan kurma. Tapi kalau berada di Indonesia, karena makanan pokoknya adalah beras, bukan kurma, maka yang harus dikeluarkan itu adalah beras. Ya. Terkait dengan zakat uang ini ulama juga ada perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Namun perlu diperhatikan yang disampaikan di dalam disampaikan dalam hadis tersebut adalah zakat tersebut harus dikeluarkan berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Ya, terkait dengan zakat uang saya sampaikan kembali lagi bahwa ada perbedaan pendapat.
di kalangan ulama ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Namun pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah ulama yang tidak memperbolehkan menggunakan zakat uang. Jadi lebih berhati-hatiannya, lebih berikhtiatnya, lebih aslamnya kita harus mengeluarkan zakat dengan menggunakan makanan-makanan pokok yang ada di daerah kita pribadi. Ya, misalnya di Indonesia beras, ya harus mengeluarkan beras. Misalnya yang ada di Papua, misalnya makanan pokoknya lain. Ya, di daerah Papua misalnya makanan pokoknya apalah, maka yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas terkait dengan ukuran takaran zakat fitrih ini yang harus dikeluarkan. Berapa ukurannya yang disampaikan dalam hadis. Hadisnya ini bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu satu sok, ya, satu sok. Sedangkan satu sok itu seukuran dengan 4 emut, dan ukuran satu emutnya itu seukuran dengan tangan dewasa yang diginikan. Diambilin begini, ya, tangan dewasa normal itu 1 emut. Kalau kita kalkulasikan ke kilogram, itu seukuran dengan 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Ya, seperti itu. Jadi mungkin sudah jelas apa yang saya sampaikan ini. Terkait nanti ada perbedaan pendapat. Misalnya ada yang memperbolehkan terkait dengan ukuran misalnya 2 kilogram. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda menyampaikan sesuai dengan dalil atau referensi-referensi yang Anda ketahui. Tapi apa yang saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang saya baca serta keterangan yang saya ketahui. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat, ya, misalnya tidak sependapat dengan saya dan mengatakan saya salah, mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Saya sampaikan kembali lagi, saya tidak merasa orang yang paling benar dan saya tidak pernah merasa orang yang hebat. Ya, saya adalah manusia yang lekat dengan kesalahan karena sering disampaikan al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu pada sejatinya adalah tempat kesalahan dan tempat lupa. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan niat. Seperti apa niat zakat kalau mengeluarkan secara pribadi dengan menggunakan bahasa Arab? Seperti apa niatnya kalau mengeluarkan zakat, meniatkan seluruh keluarganya atau meniatkan istrinya? Seperti apakah niatnya? Dan insya Allah saya akan sampaikan di episode yang berbeda. Saya sampaikan ini jadi poin per poin, ya, biar lebih jelas dan lebih rinci dan juga mudah dipahami. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan keterangan zakat fitrih, terutamanya pada kesempatan kali ini. Itu 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, ukuran takaran zakat fitrih yang harus dikeluarkan, dan terkait dengan tempat orang yang harus mengeluarkan, karena ini rentan, ya, terkait dengan kesalahan yang ada di dalam masyarakat, terutamanya yang ada di sekitar saya itu sering melakukan hal-hal ini terkait dengan mengeluarkan zakat. Ada anaknya di sini dizakatin di Malaysia, ada bapaknya di Malaysia dizakatin di sini. Itu kalau mayoritas pendapat Imam Syafi'i, kalangan mazhab Syafi'iyah, itu tidak boleh. Kita harus mengeluarkan zakat tersebut di mana kita berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mutlak datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi. Jika ada kesalahan, mutlak datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.